Sudah di tanda tangan dari Pak Prabowo ya? Alhamdulillah, Astungkara sudah Astungkara. tanda tangan Perpres PP nomor 12 tahun 2025. Wah, apal dia loh. Karena dia nunggunya 10 tahun. 10 tahun. Ini tahun ke-10, betul-betul luar biasa. Penuh perjuangan. Ya. Saya selalu suka menangis kalau mau bikin. Bahwa saya selalu bawa Tuhan dalam pekerjaan ini. Karena kalau nggak ada beliau, kita nggak akan sampai titik ini. Terlalu berat 10 tahun. 10 tahun. Kalau bicara ekonomi, mana ada perusahaan 10 tahun bisa bertahan, spend terus, spend terus, no revenue, dan masih bisa hidup. Kalau nggak karena kekuatan dia, nggak mungkin juga. Iya, kami meyakini itu. Jadi bandara ini didesain di Bali Utara, memang karena kebutuhan. Karena kita semua tahu studi apapun itu mengatakan bahwa Bandara Bali Selatan sekarang ini sudah tidak cukup lagi. Ngurah Rai. Ngurah Rai. Oke. Butuhlah alternatif bandara. Seringkali apalagi kalau ada acara-acara besar, para kepala negara datang gitu, pasti sudah stuck. Hari-hari besar, libur, sudah nggak bisa sama sekali. Jadi memang semua studi perhubungan, studi apapun itu, Bali butuh bandara baru. Nah, kami mengusulkan di Bali Utara. Dan itulah yang sampai sekarang alhamdulillah akhirnya diyakini sebagai sebuah kebutuhan. Dan diwujudkan oleh Bapak Presiden kita dengan mengeluarkan Perpres nomor 12 tahun 2025. Senang banget ya. Penantian ini akhirnya berujung gitu. Kabupaten Buleleng. Buleleng. Desanya kecamatannya Kubu Tambahan. Desanya Buleleng. Ya. Di Bali Utara. Ya. Dan ini dikerjakan di laut. Di laut. Because a lot of issue ya di Bali itu kan pura tidak boleh dirobohkan. Betul. Jadi untuk mencari berapa hektar? Kita total 900 hektar. 900 hektar. Ya, satu hamparan tidak memindahkan pura itu impossible di Bali sekarang, betul ya? Persis. Kita tidak mungkin bikin runway sepanjang 3,6 kilo nggak kena pura kalau di darat. Nggak kena pura kalau di Bali ya, oke. Nggak mungkin juga dong. Runway belok-belok begini karena ada pura belok, nggak mungkin. Dan hanya bisa kita lakukan adalah di laut. Di laut. Memang lebih mahal betul, tapi lebih pasti jadi gitu. Ya. Tapi kan tanahnya nggak perlu dibeli dong. Ya, kita nggak beli tanah juga gitu. Tanahnya kerjasama dengan kalau tanah untuk aerotropolis, jadi kita bangun 3 hal. 3 hal. Okay. Saya harus jelaskan dulu ini bangun 3 hal. Kita tidak hanya membangun bandara. Oke. Jadi yang pertama itu airport. Ya, kita bangun airport seluas 600 hektar. Itu di laut. Di laut. Jadi pakai kayak di Hong Kong dulu. Jadi ya. Kita akan melakukan restorasi abrasi. Apa itu restorasi abrasi? Setiap tahun pantai Bali Utara itu tergerus, terabrasi. 5-10 meter bertahun-tahun. Nah, ini kami kembalikan. Oke. Sampai sejauh sedalam 1,5 kilo ke utara itu akan kita pasang tiang pancang. Jadi ada pengurukan dan tiang pancang. Itu namanya restorasi abrasi. Oke. Itu seluas 600 hektar. Kemudian di sisi kiri kanannya kita bangun Aerocity. Oke. 300 hektar totalnya. Masih di atas laut? Masih di atas laut juga. Oke. Ya. Nah, yang paling keren adalah di darat, sisi darat, kita akan bangun Aerotropolis. Oke. Seluas 2.800 hektar, Pak Helmi. Apa nih? Properti? Kota baru, iya. Kota baru pendukung bandara. Inilah pura ada gak akan kita perindah puranya. Kita bangun satu kota baru, ada perumahan, ada perhotelan. Semua kebutuhan. Nah itu tanahnya kita kerjasamakan dengan masyarakat. Nggak ada yang berpindah 1 meter. Kalau sekarang Pak Helmi ke Bali, kalau Butaman cari tanah di sana atas nama PT Bibu atau atas nama Erwanto, nggak ketemu 1 meter pun. Karena kita nggak beli tanah masyarakat. Kerjasama. Alhamdulillah Pak Helmi, seluruh raja di Bali, bukan cuma Buleleng. Seluruh raja di Bali. Katanya besok mau ketemu dengan raja-raja Bali. Iya, kita ada rencana untuk bertemu beliau dan beberapa kali lah. Dan satu lagi kita setiap ada pertemuan itu 13 raja ini selalu kompak untuk mendukung. Iya. Kemarin kita nggak bisa ke Bali karena nggak ada tiket. Kenapa nggak ada tiket? Karena pesawatnya nggak bisa landing di Ngurah Rai. Dan Ngurah Rai nggak bisa lagi diperbesar ya? Nggak bisa. Kalau bisa dari dulu dong. Diperpanjang, diperbesar, ditambah. Nggak bisa sudah. Udah nggak bisa lagi. Jadi di ujung itu juga ada pura ya. Yang kita hormati, kita sucikan di Ngurah Rai juga. Jadi memang sudah tidak bisa. Memang harus membangun bandara baru sebagai alternatif. Kapan start? As soon as possible Pak. Jadi kita berharap bisa segera groundbreaking di 1-2 bulan ini. Kemudian kita akan bangun karena targetnya 2027 akhir 1 runway sudah bisa tergunakan. Wow. Jadi itu harapan kita bahwa kalau kita countdown ya
2,5 tahun lah kita bisa siapkan 1 runway. Karena bandara kita ini 3 runway rencananya. 3 runway. 3 runway. Yang menarik lagi, runway ketiga, 1, 2 itu panjang sama pendek saja Pak Edwin. Tapi runway ketiga itu spesial landasan untuk seaplane. Pesawat-pesawat yang landingnya di laut. Oh. Nah, ini kelebihannya bandara ini kita. Ini untuk pariwisata keren banget ya. Iya, untuk pariwisata, untuk para nelayan-nelayan yang ambil ikan di laut di bagian Indonesia Timur, itu bisa langsung ke bandara kita, langsung ekspor. Nggak usah lama-lama lagi. Jadi kan dari yang mereka ambil di laut, ada pesawat kecil yang untuk ambil ikan, datang ke landasan kita, pindah ke pesawat besar, kargo berangkat. Ekspor. Jadi landasan itu landasan air gitu? Landasan di tengah laut. Iya. Yang ketiga? Betul, yang ketiga. Gila. Ini yang pertama kali di Indonesia. Investor boleh tahu dari mana? Dari Cina. Dari Cina? Dari Cina. Jadi tanggal 9 November kami bersama Presiden waktu itu ke Beijing. Kami tanda tangan kerjasama di KBRI di Beijing. Pak Johari orang mana? Pak Helmi kenal juga beliau, pasti Pak Johari, beliau tanda. Karena saya bolak-balik ke China. Pak Helmi, studi kami, pembangunan bandara ini membuka lapangan pekerjaan sebanyak 200.000 lapangan pekerjaan. Pembangunannya? Dan efek dominonya, ekonominya. Ya, ada bandara, ada Aerocity, ada Kota Baru. Oke. 200.000 lapangan pekerjaan. Jadi kalau Pak Helmi bisa bilang bahwa sekarang isunya Indonesia, tagar Indonesia gelap, enggak, insya Allah enggak akan. Indonesia akan terang dengan Bandara Bali Utara. Ya. Makanya tagline kami, dari Bali Utara untuk Nusantara. Dari Bali Utara untuk Nusantara. Untuk Nusantara. Ya. Seluruh bukan cuma para raja-raja Bali. Ketua adat, desa adat, karena ekonomi akan terbangun Pak. Ya. Itu yang paling penting kan. Sekarang ini kenapa Bali Utara itu miskin, karena warganya bekerja di selatan, di Bali, di Badung. Iya. Jadi kalau Bali saya katakan itu berat ke selatan ya, udah tenggelam di selatan. Iya. Nah kita pengen seimbangkan ini kira-kira. Oke. Gitu kan Pak. Nah sehingga ketika dibuka ekonomi kan bekerja, gak perlu lagi ke selatan bekerja. Oke. Ayo kita kembangkan Buleleng ini. Dan itu kabupaten sekitarnya pasti akan kena. Hidup. Kabupaten Karangasem, Kabupaten Jembrana, Bangli. Hidup semua Pak dengan ini Pak. Satu-satunya jalan memecah macetan di selatan adalah Bandara Bali Utara ini. Memecah perekonomian kan gitu. Tinggal ditambah tol aja kali ya? Tol atau itu bersamaan LRT? Pak. Perpresnya. Ini menariknya Pak. Perpres 12 ini bersamaan. Dibangun bandara, dibangun tol juga. Dari mana ke mana? Dari Denpasar ke bandara kita. Denpasar, Singapadu, Gianyar, Bangli, Bandara Bali Utara. Berapa kilo itu? Kurang lebih 60-70 km. Jadi Pak Prabowo tuh langsung on? Sudah terima kami. Nah ini saya buka lagi ke Pak Helmi ya. Pak Presiden sudah terima kami dengan 13 Raja Bali. Di sana ya? Di kantor beliau tahun lalu. Oke. Beliau akan groundbreaking di Bali. Tapi ketika tahun lalu beliau menerima kami. Dan beliau sampaikan, ini bandara harus saya bangun. Harus dibangun. Dan ini proyeknya beliau? Karena ini kebutuhan.